Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ayat apa namanya? Ayat 255 ini spesial karena setiap muslim pasti tahu bahwa ini disebut dengan ayat kursi. Kemudian dunia perfilman juga memasyhurkannya dengan menceritakan cerita-cerita hantu dengan ayat ini. Sehingga saya rasa setiap muslim tahu bahwa ayat ini bisa digunakan untuk menghancurkan bangsa jin. Tetapi tidak banyak orang yang tahu kenapa. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Jadi ini adalah statement bahwa di dunia ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jin-jin yang menempatkan diri mereka hebat dengan kesaktiannya, mereka tidak punya andil apa-apa dalam penciptaan dunia. Oke, Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Ini adalah nama Allah yang paling agung. Kenapa disebut yang paling agung? Apa namanya? Karena ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang maha hidup ini merupakan sifat dasar yang memungkinkan sifat maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, maha perkasa ada. Tanpa ada kehidupan, sifat-sifat itu tidak ada. Dan kehidupan Allah adalah kehidupan yang tidak mengenal ketiadaan sebelumnya. Bandingkan dengan manusia yang kehidupannya adalah 2 kematian dan 2 kehidupan kan. Sebelum kita memiliki badan yang sekarang ada di sini, dulunya kita mati. Setelah itu nanti kita setelah kehidupan yang pertama ini, nanti kita mati. Yang kedua, kemudian hidup lagi untuk yang kedua. Kemudian kita akan tinggal di surga selama-lamanya. Tapi tidak bisa dikatakan kehidupan kita nanti yang kedua itu kehidupan yang sempurna, karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Oke, kemudian Al-Qayyum. Artinya terus-menerus mengurus makhluknya. Kita lihat diri kita. Kita punya jantung, berdetak setiap hari, setiap saat. Tanpa kita bisa kendalikan. Pernah nggak ada yang bisa, oke jantung saya pengen cepat kurus nih, tolong dong berdetak lebih kencang supaya kalori yang terhabiskan lebih banyak. Nggak bisa kan. Kita lihat ke atas, bumi yang berotasi mengelilingi matahari. Sekiranya tidak ada yang mengurus, dia meleset sedikit, pindah orbit, nanti bersinggungan dengan planet yang lain atau bintang yang lain, sehingga terjadi tabrakan, hancur. Jadi saya mau menyampaikan bahwa di antara semua keteraturan keseimbangan yang ada di dunia ini ada yang mengurusi. Jadi Allah adalah suatu zat yang Al-Qayyum, terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Zat Allah ini tidak mengantuk dan tidak pula tidur.
Artinya ayat ini mensucikan Allah dari kekurangan. Kalau orang tidur, dia lengah kan, dia tidak bisa mengontrol. CEO ketika tidur dia tidak bisa mengontrol perusahaannya. Coba kita bayangkan umpamanya Allah tidur, kemudian Allah lupa men-set jantung kita selalu on. Akhirnya makhluknya mati. Betul nggak? Nah, kemudian dengan tidak mengantuk dan tidak pula tidur, dia senantiasa menyaksikan apa yang makhluknya lakukan. Dia senantiasa memberikan petunjuk, memberikan perlindungan, dan Allah tidak pernah lengah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Hal ini merupakan pemberitahuan kepada semua makhluknya bahwa mereka itu adalah hambanya, berada di wilayah kekuasaan Allah, kemudian hidup dalam peraturan-peraturan Allah, dan Allah memaksa hamba-hamba ini untuk ikut, untuk patuh. Dan memang semua hamba ini patuh, kecuali hanya 2 makhluk saja, jin dan manusia. Mereka 2 makhluk ini punya free will sehingga mereka bisa patuh atau mengikuti hawa nafsunya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Saya tidak akan menjelaskan syafaat ini, tapi syafaat ini nanti di akhirat merupakan salah satu jalan cepat untuk membebaskan seseorang dari hukuman. Sepatutnya dia masuk ke neraka dengan adanya syafaat. Syafaat ini boleh datang dari temannya, keluarganya, saudaranya, gurunya, muridnya, orang tuanya, nabinya, malaikat, atau Al-Quran. Nah, semua ini bisa memberikan syafaat. Akan tetapi ada satu hal lagi yang menentukan bahwa syafaat ini bisa diberikan atau enggak, yaitu izin dari Allah. Jadi kalau semua orang pengen memberikan syafaat atas diri kalian, kemudian Allah tidak setuju, tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini Allah bercerita mengenai waktu, bahwa Allah memiliki ilmu tentang yang gaib. Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan sudah lupa tentang masa lalu. Tapi Allah tentang tidak ada bezanya buat Allah. Masa lalu, masa sekarang, masa datang Allah sudah tahu, dan semua itu sudah ditulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Wala yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, dapat mencapai ilmu Allah, kebijaksanaan Allah. Makanya ketika Allah menyatakan bahwa Allah berhak menentukan segala sesuatu, Allah berhak menimpakan bencana seperti sekarang ini COVID-19, yang manusia itu nggak ada yang tahu apa kebaikan dari virus COVID-19 ini buat diri mereka. Tapi ilmu Allah, dengan ilmunya Allah menentukan bahwa ini baik buat manusia. Dan tidak ada manusia dengan keterbatasan ilmunya berhak menanyai Allah.
macam kita. Semuanya kita bersekolah di sekolah rendah atau sekolah dasar. Kemudian kita bertanya kepada Elon Musk nih, Elon Musk, kenapa roketmu tuh setelah terbang ke luar angkasa, kamu buat kembali lagi ke dunia? Kenapa enggak hilang aja? Karena gap, karena perbedaan pengetahuan itu tidak mungkin seorang anak sekolah dasar ini paham apa yang Elon Musk akan terangkan. Dan tidak ada makhluknya yang bisa mencapainya. Allah hanya menurunkan ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Seperti kita pengen belajar tentang ruh. Kita tahu ruh itu ada, tapi kita belajar nggak ada yang bisa menurunkan ilmu itu. Kita cuma tahu sedikit aja kan. Jadi dari sini kita paham bahwa makhluk itu dengan segala yang disombongkannya, mereka bisa melakukan segala sesuatu, mereka tuh punya kemampuan yang tidak ada apa-apa di depan Khaliknya, penciptanya. Oke, kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, Ibnu Abbas menyatakan dalam mengenai firman-Nya kursi Allah meliputi langit dan bumi, beliau mengatakan bahwa kursi adalah tempat pijakan dua kaki. Sekarang saya minta teman-teman lihat ke bawah. Lihat kedua kaki kita tuh. Besar nggak tuh tempat pijakannya? Besar mana dibanding dengan perut dan dada? Nah, setelah kita lihat pijakan kaki kita kembali ke ayat tadi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi ya, bukan sebesar langit dan bumi. Terbayang nggak berapa besarnya kursi Allah? Berapa besarnya tempat pijakan kakinya? Itu baru tempat pijakan kakinya. Kemudian wala ya'uduhu khifduhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Keduanya adalah langit dan bumi. Maksudnya kita melihat langit dan bumi ini luar biasa. Kita lihat atas, kalau di malam hari kita bisa melihat bintang-bintang yang jauh, yang sampai sekarang kita tidak terpikir, belum tahu bagaimana cara mencapai ke bintang itu, terlalu jauh. Padahal yang kita lihat adalah baru langit yang pertama. Allah menyatakan bahwa langit itu ada 7. Suatu tempat yang maha luas, suatu tempat yang dihuni oleh banyak makhluk. Ada gunung, ada air, ada awan, ada planet, ada bintang, ada burung, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Semua makhluk yang kita tidak sanggup menghitungnya ada dalam pemeliharaan Allah. Jadi betapa besar kemampuan kekuasaan Allah dibanding dengan makhluknya. Betul nggak? Dia mengawasi segala sesuatu, sampai daun yang jatuh Allah tahu. Kemudian tidak cuma itu, dia mencatat semuanya. Allah memiliki catatan, sehingga ketika Allah nanti menghisab di hari perhitungan, Allah tinggal keluarkan semuanya. Ini bukti-buktinya. Ada yang mau kamu protes atau komplain? Sampai saat itu. Jadi Allah adalah zat yang maha menguasai, mengawasi, maha tinggi, maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Sekarang kembali ke statement di awal.
Kenapa ayat ini dijadikan salah satu ayat yang dipakai untuk ru'yah, untuk mengalahkan jin? Kenapa kalau dalam cerita film-film ketika Ustadz baca ayat ini hantunya hancur? Jawabannya karena jin faham makna dari ayat kursi. Jin faham mereka melakukan kezoliman. Jin faham ketika mereka zolim, mereka berhadapan sama zat pemilik langit dan bumi. Jin faham kebesaran Allah dalam 13 sifatnya yang diletakkan dalam satu ayat ini. Itu yang mereka menjadi gentar, menjadi takut, menjadi hancur. Sekarang saya tanya, berapa muslim yang faham? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.